Halo Sobat Cuan, berada di segmen Cuan, yaitu cerita bisnis yang mengangkat kisah inspiratif founder UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia. Aku Karen, host dari Media Podcast Network, persembahan dari KG Media. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas salah satu bisnis sosial yang memakai teknik tenun dalam memproduksi kain-kainnya. Dia adalah Lawe Indonesia yang menyediakan berbagai jenis produk olahan kain tenun tradisional. Nah, bisnis ini didirikan oleh beberapa wanita hebat. Di antaranya adalah Adi Nindya, Ita Natalia, Paramita Iswari, Rita Anita, dan Westiani Agustin di tahun 2004. Nah, Layu Indonesia ini udah menghasilkan beragam produk nih Sobat Cuan. Ada tas, dompet, pouch, home decor, soft toys, gift items, dan lainnya tentunya. Nah, motifnya itu ada beberapa dari motif khas Yogyakarta. Gak cuma itu, Law Indonesia juga pernah mengikuti pameran lifestyle di Vietnam dan Maison et Objet di Paris. Nah, kira-kira gimana ya prosesnya untuk menciptakan produk-produk itu? Ada gak sih suka dukanya atau lika-likunya? Yuk langsung aja kita kulik bareng Kak Fitria Werdiningsih, selaku manajer marketing dan komunikasi Lawe. Halo Mbak Fitria. Halo Mbak Karen. Halo Mbak, apa kabar nih Mbak hari ini? Baik, alhamdulillah. Wah, Mbak Karen bagus apa Mbak. kabar? Baik juga Mbak. Gimana nih Mbak Fitria untuk kesibukannya akhir-akhir ini lagi disibukin sama apa aja sih Mbak? Kalau akhir-akhir ini sebenarnya masih sibuk di Lawe seperti biasa, on daily basis. Kebetulan juga beberapa kali mesti luar kota untuk gantian sharing ke teman-teman di luar kota bareng sama Kemenkop dan Bedo gitu. Untuk Wah, beberapa program. oke. Berarti memang itu acaranya keterusan atau gimana nih Mbak? Atau memang secara reguler aja untuk lawan Indonesianya? Kalau untuk Lawe sendiri kan reguler ya, kalau Hmm. di Jogjanya sendiri sebenarnya reguler. Tapi kalau yang Jawilan, Jawilan, karena aku dan beberapa teman juga jadi trainer gitu ya, mentor di beberapa program cabutan gitu dari beberapa kementerian dan teman-teman Bedo juga, Business Export and Development Organization yang bis di Bali. Kebetulan saya bantu di beberapa programnya mereka juga. Dan ada program dari UNESCO juga untuk Kita Muda Kreatif. Jadi banyak deh kakinya kemana-mana. Wah, keren banget ya Mbak ya. Nah, tadi sempat aku mention di awal nih Mbak ya, kalau Lawe ini tuh perusahaan sosial masyarakat yang mengubah tenun tradisional jadi produk fungsional melalui pemberdayaan perempuan. Nah, ada nggak nih Mbak latar belakang khusus kenapa sih milih kain tenun buat jadi media buat ngebantu para perempuan di luar sana? Jadi gini, kayak cerita horor aja ya. Begini Waduh. ceritanya. Begini ceritanya. Oke. Jadi awalnya kan memang dimulai oleh para founder ya. Dua dari founder kami kan waktu itu bekerja di sebuah NGO yang beberapa programnya adalah pendampingan untuk masyarakat di sekitar hutan. Jadi programnya di Sumba waktu itu. Kemudian di situ juga sebenarnya programnya gimana agar masyarakat sekitar hutan ini nggak ngerambah hutan, nggak nebang pohon gitu ya. Lalu potensi ekonomi apa yang ada di sekitar situ yang masih bisa dikembangkan. Dan ketemulah dengan si tenun ini gitu kan, tenun Sumba kan cakep banget ya. Tapi tenun yang secakep itu kenapa nggak bisa bicara langsung gitu ya ke pasar gitu ya, tenun yang seindah itu. Lalu udah deh itu kayaknya disimpan gitu, terus pindah lokasi lain dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tenun tradisional Indonesia ini belum punya tempat khusus gitu ya di hati masyarakat Indonesia. Selain mungkin harganya mahal gitu ya, produk-produknya juga masih berupa kain gitu. Dan penenun-penenun ini kan hampir semuanya perempuan ya, penenun-penenun ini hampir semuanya perempuan. Lalu kemudian ketika Lawe muncul gitu, Lawe ini sebenarnya muncul sebagai kami mencoba untuk jadi solusi gitu ya. Kami menawarkan solusi, kami ingin menjadi jembatan antara penenun tradisional dengan pasar modern, apa sih yang bisa kami lakukan gitu.
Nah, ketemulah rumusnya adalah bahwa tenun tradisional ini diubah menjadi produk modern dan fungsional. Jadi kampanyenya itu sendiri untuk pengenalan tenun ya dengan menjadikan ini jadi barang sehari-hari gitu, kayak dompet, kemudian tas, tempat laptop, tempat paspor yang produk-produk yang tadi juga sudah sempat di-mention sama Mbak Karen di depan gitu ya. Nah, itu kendaraannya pakai tenun ini. Gitu Mbak Karen Wah, kira-kira bener banget nih ya, awalnya. Mbak Fitri. Aku setuju banget untuk dari kain Sumba memang sangat wow, bagus banget, dan ide dari Lawe ini sangat-sangat menginspirasi banget tentunya. Nah, ngomong-ngomong soal Lawe nih Mbak ya, kenapa sih dinamakan Lawe nih? Kalau menurut aku dan tim aku udah riset juga nih, kalau kata Lawe dalam bahasa Jawa kan bermakna serat atau benang nih, yang tentunya pasti menggambarkan tenun atau kain ya. Nah, kalau dari Mbak Fitri sendiri, ada nggak sih Mbak filosofinya tersendiri selain itu? Iya sih, memang diambilnya kata lawe itu kan dari core-nya tenun ini kan dari benang-benang gitu ya, benang-benang yang ditata. Memang secara artian adalah serat alam yang bisa ditenun gitu ya, meskipun pada saat ini artian ini sudah mulai bergeser gitu ya. Benang katun itu lawe, disebutnya lawe, lalu sumbu kompor minyak itu juga disebut lawe gitu ya. Benang kenur itu juga disebutnya lawe gitu. Nah, memang disitulah apa namanya, dari mana tenun-tenun yang jadi kendaraannya lawe ini berasal gitu ya. Bahwa dari benang-benang yang awalnya tidak berwarna, masih polos, kemudian diberi warna, ada beberapa tenun yang menggunakan teknik ikat, lalu juga diwarna, yang setelah itu ditenun jadi selembar kain itu jadi sesuatu yang syarat makna gitu ya. Jadi sesuatu yang cantik, penuh dengan warna, filosofi gitu ya. Nah, itulah kenapa lawe ini diambil jadi nama gitu, nama usahanya kami gitu. Kalau Wah, boleh mundur sedikit tadi mungkin itu memang awal-awalnya lawe ya yang di Sumba itu tadi. Tapi kalau sekarang memang lawe tidak hanya lawe kebanyakan bahan bakunya itu menggunakan tenun lurik dari Jogja dan beberapa tenun dari daerah lain melalui program Sisterhood dan program-program sosialnya Lawe melalui Weaving for Life. Gitu sih Mbak. wah. Additional infonya. Oke, memang berarti ada makna yang tersendiri yang tersirat ya Mbak ya di Iya, balik iya, nama Lawe itu. Nah, iya. dari berdirinya nih Mbak, berdirinya Lawe itu dari 2004. Kalau terhitung Iya, di tahun ini berarti sudah 18 tahun betul. beroperasi nih ya, udah lama Mhm. banget ya. Nah, kira-kira dari tahun itu sampai sekarang ada berapa sih Mbak perempuan yang tergabung nih kira-kira? Dan bagaimana proses perekrutannya nih Mbak? Apakah ada lika-likunya atau di balik itu gimana Mbak prosesnya? Oke. Kalau selama 18 tahun ini kan timnya juga bongkar pasang ya, Lawe itu ya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang kemudian juga terinspirasi untuk membuat usaha sendiri, ada yang kemudian karena dia ikut suaminya, kemudian pindah dan beberapa alasan lain gitu ya. Dan memang kalau secara hitung-hitungan gitu ya, secara percentage gitu, pekerjanya Lawe ini laki-lakinya itu pol mentok itu di angka 20%. Di angka 20%. Ngapunten ya Mas-mas, Bapak-bapak, bukan maksudnya gitu ya. Tapi memang saat ini kebetulan kami ber-14 sih di tim internalnya Lawe ya, di sistem manajerialnya Lawe itu, di struktur organisasinya Lawe kami ada 14 orang, laki-lakinya 2. Wah, yang tadi sudah Mbak Fitria bilang ya, 20% ya. Iya, itu deh. Woman Berapa persen tuh empowerment ya. harusnya. Ya, memang itu core-nya. Jadi kalau misalnya pada satu titik kami harus merekrut satu orang dan tinggal laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi yang sama, tentu kami memilih untuk memberikan kesempatan kepada perempuan. Tapi kalau untuk misalnya kami sedang memerlukan satu suntikan tim gitu dan yang laki-laki ini secara kualifikasi juga memang lebih tinggi ya,
kami akan ambil dia gitu. Jadi memang tidak secara diskriminatif, oh ini harus perempuan, oh ini enggak sebenarnya. Yes. Tapi kok yang dilalah gitu ya. Selama ini nyangkutnya sama perempuan lagi. Dan kalau tadi mungkin Mbak Karen nanya proses rekrutmennya seperti apa, sebenarnya proses rekrutmennya Lawe itu kami pakai rekomendasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya perlu tambahan tim admin misalnya, kamu punya adik nggak? Kamu punya teman nggak yang lagi perlu kerjaan dan kira-kira bisa handle pekerjaan ini gitu ya. Biasanya kayak gitu. Dan kami kasih probation 2-3 bulan. Kalau oke lanjut. Tapi kebanyakan sih lanjut ya, nggak ada yang gugur sebenarnya sampai sejauh ini gitu. Kami pernah open recruitment itu pakai jasa di internet gitu ya. Itu pernah 2 kali sih, pernah 2 kali. Itu yang dapatnya laki terus tuh dari situ. Tapi kalau Mbak rekomendasi biasanya dapatnya perempuan. Memang sebenarnya jodohnya kebanyakan sama perempuan aja kebetulan ya Mbak ya, Lawe ini. Tapi nggak Iya. menutup kemungkinan ada laki-laki juga pastinya Oh di iya, prosesnya. betul. Untuk pengrajin juga ya, penjahit itu kan kalau perempuan mungkin secara kecepatan juga terbatas ya, kapasitas terbatas. Lalu kalau laki-laki itu mungkin kalau untuk jahit keras, model yang tas laptop atau dompet yang pakai materialnya agak kaku dan berat gitu, biasanya penjahitnya laki-laki gitu. Oke, tergantung juga ya Mbak ya, apa Iya, juga yang betul. lagi diproses oleh Lewe, karena banyak juga Yes. produknya kan yang sempat aku mention tadi. Ya. Dari tingkat kesulitannya juga mungkin dilihat lah ya Mbak ya, untuk apakah tas atau pouch dari segi Ya, ukurannya. Oke. betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal Lawe juga nih Mbak, gimana sih caranya dari Mbak Fitria dan tim Lawe ini buat mengelola nih, gimana sih caranya produk Lawe atau sistemnya supaya tetap konsisten dalam memproduksi produknya? Dan gimana nih Mbak, tanggapan masyarakat di sana tentang kehadiran Lawe Indonesia? Tentunya pasti merasa terbantu kan? Ya, kalau untuk produknya itu yang pasti kami selalu bergerak ya untuk desain-desainnya seperti apa, kira-kira konsumen pada saat ini tuh perlu produk seperti apa yang sebelumnya di kami nggak ada gitu ya. Jadi kami bergerak untuk selalu berinovasi untuk desain-desain produknya gitu. Kalau tanggapan masyarakat sendiri, sebenarnya kalau di tempat yang sekarang ini kan kami baru pindah tempat baru nih Mbak, pas pandemi ini. Jadi belum banyak kegiatan yang kami lakukan dengan teman-teman atau masyarakat sekitar. Kalau banyak yang kami lakukan itu sebenarnya di workshop terdahulu gitu ya, itu kami sering bikin pelatihan, lalu pelatihan gratis ya untuk ibu-ibu gitu yang kemudian mereka jadi penjahitnya Lawe gitu, untuk bikin boneka. Jadi ada pelatihan 6 bulan gitu ya. Seminggu sekali mereka datang belajar gitu, kemudian kalau sudah sesuai dengan masuk standarnya Lawe, mereka akan jadi suppliernya Lawe gitu. Nah, dengan ibu-ibu di sekitar sekarang ini belum sempat, baru kami pindah gitu ya akhir Februari 2020 kemarin, terus medio Maretnya boom, pandemi langsung kan. Jadi Iya. kami belum berani untuk ngajak teman-teman atau ibu-ibu lokal di sini untuk kumpul, untuk bikin-bikin gitu belum sampai situ gitu. Belum dimulai Mbak, program yang di workshop baru ini malah belum. Oke, berarti belum dimulai nih. Boleh nggak nih Mbak, di-spill dikit kapan sih Mbak mau dimulainya di workshop baru ini? Nah, kalau sebenarnya sih ya, kalau dulu di workshop lama itu setiap hari Selasa tuh kami selalu buka kelas gitu ya. Tiap ada nggak ada yang datang itu trainer tuh selalu siap, bahan siap, peralatan siap gitu ya. Tapi kalau sekarang memang beberapa pelatihan kami lakukan secara online kayak bikin masker, lalu bikin kolase dengan anak-anak, pelatihan dengan beberapa penenun di pena MENA itu di NTT itu juga kami lakukan secara online. Kami baru jalan untuk pelatihan yang tatap muka itu baru 2021 awal tahun itu sebelum PPKM
Kami ke Sintang waktu itu, ke Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat, terus sekitaran 3 bulan yang lalu kami jalan ke NTT, ke Molo untuk pelatihan pengembangan produk juga dengan teman-teman di sana. Gitu, Mbak. Wah, keren banget. Kalau boleh tahu nih Mbak, tempat workshop baru itu di mana sih? Biar Sobat Cuan yang di rumah nih tahu juga nih. Asik. Siapa tahu kalau tertarik bisa langsung cus Langsung singgahin cus ke datang. workshop baru. Oke. Kalau workshop barunya sekarang kami ada di Krapyak ya, ada di Krapyak Wetan. Krapyak Wetan ini masuk daerah pesantren gitu ya, kayak kampung santri gitulah ya. Jadi kami di Krapyak Wetan di RT 10 nomor 293 Panggung Harjo, Sewon, Bantul gitu. Tapi masih di Oke. dalam ring road. Jadi saya nyarinya gampang deh. Nanti kontak aja. Oke, biar gampang diakses juga betul ya Mbak ya. Ya, yes. Nah, selain memberdayakan perempuan nih Mbak ya, ternyata tuh Lawe Indonesia juga punya program nih. Ada yang namanya Donor Lawe, Kelas Lawe, yang mungkin yang tadi Kelas Lawe yang sempat disinggung oleh Mbak Fitria, betul? Iya, 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 iya. Tapi Oke, ada Kak. yang lebih ini lagi ya, lebih banyak gitu sebenarnya yang dikerjakan di situ. Oke, boleh dijelaskan nih Mbak, sedikit programnya tentang si Donor Lawe ini maupun Kelas Lawe ini seperti apa? Jadi kalau ini sebenarnya programnya Lawe ini kan program bagaimana kami sharing kembali untuk masyarakat ya. Nah kalau donor ini sebenarnya kami menggerakkan program yang didanai oleh donor. Jadi ada funding gitu. Yang kalau dengan donor biasanya kami bekerja untuk jangka yang agak panjang, 6 sampai 2 tahun. Biasanya mereka sudah memilih lokasi programnya akan ada di mana, menyesuaikan wilayah kerja mereka gitu ya. Lalu sudah ada apa namanya, melalui diskusi kira-kira output-nya akan seperti apa gitu. Nah beberapa program yang didanai oleh donor ini salah satunya adalah Weaving for Life gitu ya. Weaving for Life ini program yang diinisiasi Lawe, disupport oleh GFSGP gitu ya, Global Environment Facility Small Grant Program. Kami sudah jalan program ini sampai beberapa batch gitu. Jadi yang batch pertama itu sekitar tahun 2010 itu untuk pengembangan kapasitas teman-teman di Molo, Nusa Tenggara Timur. Bagaimana jadi model programnya ini kan kayak short program gitu. Kami membeli kain dari mereka, kemudian kami develop jadi apparel gitu ya. Kami kerjasama dengan 3 desainer dari Jogja. Kami fundraising dari penjualan baju-baju karya desainer muda ini. Nah hasilnya ini kami kembalikan ke teman-teman di Molo, penenun di Molo ini dalam bentuk material mentah, jadi kayak benang gitu ya yang sudah diwarnai tapi benangnya nggak luntur. Karena sebagian besar benang-benang yang diakses di teman-teman timur ini kalau mereka nggak celup warna sendiri gitu, biasanya warnanya luntur. Jadi meskipun tenunannya tuh cakep-cakep tapi banyak yang luntur. Jadi untuk program yang Weaving for Life Batch 1 ini, mereka kami support dalam bentuk bahan baku. Juga tools ya, ada mesin jahit yang kami kirim ke sana, juga ada pelatihan untuk pengembangan produk. Lalu untuk Weaving for Life yang kedua itu, programnya regenerasi, itu ada di Keva Menanu, masih di Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau di sana kami bekerja sama dengan Yayasan Tafeanpah waktu itu, di situ ada satu generasi yang hilang yang nggak bisa nenun. Jadi kalau neneknya bisa nenun, anaknya si nenek nih nggak bisa nih. Anaknya si nenek nggak bisa. Nah, cucunya ini masuk atau ikut program regenerasi itu gitu ya. Jadi mereka belajar menenun di sekolah dan beberapa hasil tenunan anak-anak ini kami ambil dan kami replikasi pakai lurik gitu ya, pakai tenun lurik jadi lebih lebar gitu. Kalau bikinan anak-anak kan paling lebarnya tenunan itu 30 senti gitu ya. Jadi kalau kami naikkan ke mesin tenun, bukan mesin sih ya, alat tenun gitu ya, ATBM, lebarnya bisa sampai antara 70 sampai 100 sentimeter gitu. Nah dari situ kemudian kain-kain yang sudah direplikasi ini kami develop jadi
produk lain gitu. Jadi tempat laptop, jadi tas, jadi baju kayak gitu. Nah, keuntungan dari situ kami balikkan lagi nih ke anak-anak penenun tadi, penenun-penenun cilik tadi dalam bentuk beasiswa. Jadi ini give back to the society-nya seperti itu. Lalu ada yang pengembangan motif apa namanya stagen warna alam itu di stagen pelangi di Jogja itu untuk batch ketiga. Nah, batch 4-nya kami jalan di beberapa lokasi. Kemarin tahun 2018 itu kami jalan di Wakatobi, di Semau, Semau itu NTT, juga di Nusa Penida. Jadi tiap lokasi itu stressing untuk kegiatannya beda-beda karena menyesuaikan kebutuhan yang ada di situ. Jadi ada yang pengembangan untuk motif-motif baru, ada yang diversifikasi produk, ada yang regenerasi, ada yang support untuk alat dan bahan. Nah, yang terakhir ini yang di Nusa Penida kemarin mereka minta kami ngisi pelatihan untuk pengembangan pewarna alam khusus warna biru dan merah. Jadi menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan mereka. Nah, itu yang biasanya didanai oleh donor untuk program jangka panjang. Kalau yang didanai oleh biasanya CSR, perusahaan gitu biasanya hanya sekitar 3 sampai 5 hari. Itu biasanya hanya sekali datang untuk bikin kegiatan gitu ya. Biasanya diversifikasi produk dan marketing dasar gimana habis bikin produk jualannya kemana misalnya kayak gitu. Nah, kalau yang kelas Lawe ini atau mungkin craft class itu adalah kelas-kelasnya Lawe yang disupport dari keuntungannya Lawe secara bisnis gitu. Itu biasanya masih kami lakukan di sekitaran Jogja karena cost-nya tidak terlalu tinggi gitu ya. Kalau kami harus luar kota, biasanya memang ada support dari donor atau CSR yang membackup secara finansial. Kira-kira gitu, Mbak. Panjang Wah, kan? Ini kayaknya kalau saya cerita dari program pertama bisa 2 hari 2 malam. wah, tapi memang programnya juga. Ya, karena memang programnya banyak dan juga sebenarnya seru juga, Mbak. Iya, Seru iya, juga untuk dipraktekin gitu loh. Nah, iya. dari banyaknya program nih yang udah Mhm, dari Mbak Fitria sampein tadi, mhm, tentunya mungkin ada mhm. tantangannya banyak banget kan Betul. ya. Nah, gimana nih Mbak, dalam menjalani bisnis ada nggak sih tips atau hal yang perlu diperhatiin bagi pembisnis pemula yang mau berbisnis ataupun mau membantu masyarakat tuh apa sih Mbak? Kalau untuk bisnis sih kalau saran saya kenali dulu ya DNA bisnisnya itu apa gitu ya. Kita punya apa, lalu konsumen perlu apa. Jadi memang harus klop antara yang kita punya dengan yang dibutuhkan oleh pasar gitu ya. Karena kadang-kadang kita punya sesuatu skill atau kita punya create produk yang cakep banget, cantik gitu ya. Tapi pasar nggak butuh gitu loh. Lalu buat apa gitu ya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya mau memulai usaha ya mesti klop nih antara kebisaan kita apa dan apa yang market perlukan. Karena in the end memang yang namanya bisnis pasti pengen usahanya jalan, laku, mendatangkan untung. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen jalan lagi untuk bisnis sosial gitu ya, kayak yang dilakukan Lawe, ada satu lagi PR-nya selain apa yang teman-teman bisa, apa yang market butuhkan gitu ya. Lalu bisnis ini memberikan solusi apa sih untuk masyarakat di sekitar gitu ya. Apakah misalnya cita-citanya, oh saya pengen memberi pekerjaan kepada ibu-ibu yang single parent misalnya, atau anak-anak jalanan, atau apalagi nih, jadi kalau eh, social enterprise biasanya memang ada trigger ya, yang ada masalah yang pengen coba diselesaikan gitu. Kalau Lawe kan berangkat dari kecintaan para founder akan kain tradisional dan kain tradisional ini terutama tenun eh, menghadapi masalah bahwa mereka nih belum bisa bicara ke pasar meskipun varian tenun dari ujung barat sampai ujung timur sedemikian beragam, cantik dan segala rupa gitu. Tapi kayaknya kok di market belum bisa ngomong, masih kalah sama batik gitu ya. Kok tenun nggak ada gaungnya gitu. Nah, di situ adalah masalah yang pengen coba diselesaikan oleh Lawe. Campaign agar tenun tradisional ini bisa lebih lestari gitu. Wah, oke Caranya ya Mbak. gitu.
Gitu sih, Mbak. Iya, lihat Kira-kira. lihat juga ya Mbak tempatnya, targetnya. Iya, Kalau istilahnya mungkin STP kali Mbak ya, betul. segmentasi targeting positioning kalau kita suka Betul. denger nih. Nah, Mhm. aku juga udah baca-baca sama riset nih ya Mbak ya, kalau Lawe Indonesia juga udah ngelakuin ekspor dan juga bermitra, ini sebenarnya banyak banget. Tapi aku udah nemuin satu yang unik menurut aku, Lawe ini juga bermitra dengan 10 by 3. Nah, ini Mhm. gimana Mbak proses perjalanannya? Kalau dengan 10 by 3 ini sebenarnya proses panjang ya, itu hampir sepanjang Lawe berdiri karena awalnya dulu, programnya 10 by 3 ini personal project-nya dari Bu Nindya ya, waktu itu salah satu founder-nya Lawe, kemudian kita bawa jadi programnya Lawe gitu ya, biar bisa dipikirin banyak orang gitu. Jadi kalau dulu ini sebenarnya nggak melenceng gitu ya, bukan melenceng sih, agak di luar core-nya Lawe karena 10 by 3 ini dulu produknya berupa basket, berupa keranjang gitu ya. Mereka berbasis di Amerika, sebuah perusahaan non-profit yang kami punya pengrajin dari Rumpin dari Bogor gitu waktu itu yang provide untuk order-ordernya 10 by 3 dan juga dari Jogja. Jadi sistem kerjanya mereka itu adalah mereka memberi eh, prosperity wages gitu ya. Kalau biasanya eksportir itu biasa nekan harga, gimana caranya harganya lebih murah. Tapi kalau dengan 10 by 3 ini mereka justru akan membayar 2,5 kali lipat ongkos bikinnya dari lokal fair trade. Jadi kalau misalnya di project-project terakhir gitu kan bikinnya kayak apron, lalu oven made, kayak itu dari tenun, dari batik gitu. Misalnya ongkos jahitnya 10.000, mereka itu justru malah akan membayar 25.000. Dan itu ditransfer langsung ke rekeningnya penjahitnya yang mereka bisa kontrol gitu. Artinya kalau misalnya kami nakal gitu ya bakalan ketahuan gitu ya. Karena semua report itu dilakukan secara computerized. Jadi si ibu A ini bikin berapa, si ibu B bikin berapa, mereka akan cross check sudah ditransfer sekian rupiah sesuai kesepakatan atau belum, kayak gitu. Nah ini dengan 10 by 3 ini memang istimewa dengan mereka, tapi memang kita belum ada update project ya dengan mereka ya. Karena memang tiap-tiap mereka dia kerja dengan 7 negara lain gitu ya, yang kebanyakan keranjang-keranjang dan base-nya ada yang di Ghana, Uganda, ada di Bangladesh, ada di India, juga di Togo gitu ya. Kayaknya ada negara yang lain lagi. Kenya ada di Kenya juga. Gitu sih kalau dengan 10 by 3. Wow, panjang ya prosesnya ya Mbak ya. Proses panjang dan QC-nya itu luar biasa gitu ya, karena mereka ini memang harus semuanya dilaporkan kan kalau di US kan ada kode lembaga ya, yang artinya semua harus diaudit, semua harus dibuka. Jadi kalau sama mereka ya semua report online gitu kalau sama mereka. Jadi semua terbuka, nggak nggak ada nggak ada keuntungan yang mampir ke Lawe secara lembaga justru malahan. Kalau untuk dengan 10 by 3 memang cara kerjanya agak lain. Wow, balik lagi ya Mbak, karena istimewa ya. Itu dah. Oke, terakhir Mbak, dari sudut pandang seorang manajer marketing dan komunikasi, gimana caranya untuk memaksimalkan produk Lawe Indonesia nih Mbak, dari program-program yang sudah di-mention oleh Mbak Fitria tadi? Kalau untuk promosi sebenarnya Lawe itu kuat di referral ya, kuat di referral. Artinya produk-produknya Lawe ini memang sudah teruji untuk jadi provider justru di seperti kayak meeting kit kayak gitu ya, company merchandising, souvenir. Jadi kayak produk-produk yang masuk ke apa namanya, duh kok lupa, toko-toko di bandara ya, ada toko di bandara, di duty free kayak itu. Nah, kita kalau mestinya sih sekarang kami sedang mencoba untuk meskipun agak telat gitu ya, coba untuk memaksimalkan yang pemasaran digital karena mau tidak mau kalau kita mau semakin besar
pemasaran digital ini tidak bisa kita tinggalkan. Jualan apapun semuanya memang harus geser ke sana gitu ya. Jadi paling tidak sekarang secara sosial media untuk pengenalan produk dan program-program yang dijalankan Lawe semua sudah nongol di situ gitu. Setidaknya untuk awareness teman-teman gitu. Ya memang dari situ ada beberapa yang nyangkut gitu ya. Bahkan dari KBRI Panama City sih sempat order untuk kayak Christmas gift gitu ya untuk mereka gitu. Ada hampir 1.000 item gitu ya kami kirim ke Panama, dan juga kemarin kami diberi kesempatan sama KBRI New Delhi gitu ya untuk mengenalkan tenun di acara resepsi KBRI di New Delhi gitu. Jadi mungkin network ya kalau menurut saya memiliki jaringan yang luas yang sesuai dengan target itu sangat penting. Lalu kumpulkan referral gitu ya atau testimoni dari orang-orang penting atau user-usernya produk kita gitu ya yang itu bisa meningkatkan penjualan. Karena kadang-kadang kalau tapi kami belum endorse ya Mbak ya. Itu memang murni referral karena mereka memang menggunakan produknya Lawe, pernah order produknya Lawe, jadi memang tidak berbayar. Jadi lebih pure gitu kalau menurutku. Itu akan meningkatkan apa ya, kepercayaan gitu ya teman-teman yang lain gitu ya. Oh lembaga sebesar mereka saja mau nih ngorder ke sini. Oh untuk orang penting mereka mau nih ngorder dari Lawe, kayaknya gitu. Wah, oke. Berarti yang pertama ada referral, Referral testimoni ya? itu yes Mhm, penting. Yang kedua perluas mhm. koneksi atau Iya, network. Oke. betul. Nah, buat Sobat Cuan yang penasaran banget nih sama produk Lawe, boleh banget langsung kepoin aja ada apa aja kira-kira. Bisa dicek di websitenya Lawe atau di Instagramnya ada di @laweindonesia. Nah, untuk Mbak Fitria, terima kasih banyak udah mau sharing dan cerita mengenai perjalanan dari bisnis Lawe Indonesia ini. Sangat-sangat menginspirasi Sobat Cuan ya. Dan jangan lupa untuk follow podcast Cuan di Spotify dan Instagram kami di @medio by KG Media. Sekian episode cerita bisnis kali ini. Aku Karen dan segenap tim yang bertugas hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!